Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bersama dengan Alvin Firdaus, Ketua Direktur dari Pasuruan Youth Forum atau pyf.org.id ya, website barunya yang akan mulai disetting. Jadi sebelumnya kita udah daftar di TechSoup Asia, udah daftar domainnya juga, lalu udah daftar Google for Non-Profits. Nah, sehingga di sini dapatnya G Suite for Non-Profits, Google for Non-Profits, lalu sekarang setup websitenya sendiri. Oke, di sini websitenya pakai platform namanya WordPress. Nah, terus kalau udah login, maka dashboardnya kayak gini. Nah, di sini websitenya masih kosong banget. Aku udah pernah pakai WordPress belum sebelumnya, Pak Alvin? Belum sih, Mas. Oh, belum pernah. Oke. Jadi basically ini aplikasi website yang sangat-sangat populer banget. Kalau nggak salah itu nggak tahu 40 atau 60% gitu dari internet itu pakai platform ini. Jadi sangat banyak orang yang bisa menggunakannya, mendevelopnya, layout dan lain-lain, dukungan plugin nanti juga banyak. Oke. So, coba yang di atas itu headernya yang pyf.org.id diklik kanan terus ya diklik kanan new tab biar tahu sekarang state-nya kayak apa biar nanti ketahuan hasil yang diinginkan kayak apa. Oke, kayak apa tab coba tabnya. Nah, ini masih cuman hello world kayak gini. So, yang pertama kali mau coba aku set adalah justru avatar dari adminnya sendiri, yaitu Mbak Alvin. Nanti Mbak Alvin bisa add user, jadi user untuk G Suite sama user untuk website beda ya. Gitu. Jadi kalau mau ada orang-orang lain yang di luar dari user G Suite-nya, eksternal kontributor pun juga bisa, termasuk subscriber, user-user peserta atau apa kayak gitu, kayak peserta pelatihan kayak gitu, mereka bisa juga login ke sini dan ikut berkontribusi, misalnya ada konten-konten gitu ya. Kan peserta kan berarti mereka nggak punya email @pf.org.id kan. Oke, nah untuk ganti, coba itu di sebelah kanan atas, yang Howdy Alvin. Yang mana, Mas? Yang di kanan atas, di kanan dulu. Ini? Itu semakin ke kiri berarti, di kanan. Bukan, yang benarnya tadi. Oh ini ke kanan, ya, edit profile. Ini ya Mas ya? Yap, di edit profilnya. Kok bisa sih? Aduh, Oke. nggak bisa Mas. Iya, udah benar kok itu. Oke, oh. Nah, Ini tinggal scroll ke bawah, terus masukin di bagian. Oke. Nah, di situ ada about yourself, sama habis itu ada foto. Oke. Nah, biar ini kayak pertama kali setup sosmed di Instagram, ada bio sama ada profile foto. Ya, itu kamu. Nanti tim member lain semua punya profilnya sendiri-sendiri. Jadi ini pribadi ya. Silakan.
Udah. Oke, ini harusnya ganti profile picture juga, tapi biar amannya coba di-save dulu aja deh. Biar ketikan yang sudah panjang itu tidak hilang. Di ke bawah, Mana? di bawah ada Oh, tombolnya buat save di bawah. oke. Oke, Ini update Mas profile langsung aja. update. Update profile aja dulu. Oke, habis itu Oke. scroll ke bawah lagi. Paling bawah sih itu untuk ganti profilnya. Nah, itu choose image. Terus silahkan pilih. Oh, Oke. Nah, jadi tinggal tunggu nanti klik select. Masih loading. ini enggak kan Mas? Oh ya, tipsnya kalau bisa kalau ngupload foto yang formatnya JPG ya. Soalnya kalau PNG itu JPG. akan lebih berat. Gitu. Ada yang format JPG nggak untuk foto itu? Bentar kayaknya ada. Ya. Oh, Ya. Jadi tipsnya adalah untuk berhubungan dengan gambar yang ada di web. Sebenarnya sih dari platform WordPress itu sudah menyediakan fasilitas untuk meresize sendiri foto yang diupload gitu ya. Jadi dia by defaultnya memang pakai ukuran aslinya, tapi bisa di-resize jadi lebih kecil or something. Cuman memang best practice-nya adalah kalau memang format, kecuali butuh transparansi, kita formatnya JPG aja. Nah ini sebelah kanan ada tombolnya move to trash, itu bisa move to trash ini kan yang ukuran yang gede tadi ya, yang PNG. Jadi kalau formatnya foto, mendingan JPG. Nah, JPG. dan itu pun kalau JPG, kalau formatnya foto, itu resolusinya tergantung nanti makainya di mana. Kalau ini kan kebutuhannya adalah hanya untuk avatar. Biasanya avatar itu munculnya kecil-kecil gitu kan. Kebayang kayak ya avatar di Twitter atau di Instagram. Jadi biasanya paling ukurannya itu hanya sekitar beberapa ratus piksel gitu ya. Mungkin sekitar 200-an, 400-an piksel itu sudah cukup oke karena toh tampilnya juga kecil. Ya nggak jauh beda sama ukuran sekarang ini cuma segituan gitu ya. Nah, itu dengan ukuran file yang kalau bisa sih di bawah 100 KB. Coba aja klik yang ini, habis itu nanti bisa select untuk. Nah, cuma di sini kan ukurannya 483 kilo, which is masih mending dibandingkan tadi kan 6 MB gitu ya. Tapi idealnya sih kalau cuma untuk avatar sih mungkin 100 kilo atau bahkan 60-an kilo itu sebenarnya sudah cukup jelas ya, karena ukurannya cuma segini. Nggak bakalan kayak di zoom atau apa, nggak. Oke, tapi ini sudah cukup bagus. Yuk, kita bisa select foto ini untuk jadi avatar. Jadi langkah pertama. Ini di sini Mas, Oh, bukan. diisi sebenarnya best practice-nya adalah diisi ya. Jadi mungkin biar terbiasa dengan best practice, diisi aja deh. Ini Mungkin auto semua text ini bisa. apa? Jadi secara teknisnya alt text itu adalah kalau di HTML itu ada alt text yang hanya bisa dibaca oleh search engine atau Google, tapi nggak ditampilin ke user. Kalau title itu ditampilin ke user kalau di hover, kalau dibuka di laptop. Nah, kalau caption itu akan kalau di-insert di dalam artikel, dia akan muncul di bawahnya. Kalau description Oh, itu kalau nggak salah dia akan tampil di halaman khusus untuk foto. Nah, tapi kalau simpelnya gitu ya, daripada kosong sama sekali, itu bisa diisi semuanya sama. Jadi silahkan diketik aja di alt text-nya, ya misalnya bisa pakai nama atau bisa Afin Nurul Firdaus, ketua Pasuruan Youth Forum kayak gitu. kalau di caption Nanti ini nama juga tuh. boleh semuanya disamain aja lah. Dari alt text tinggal dikopas aja ke kita juga nggak apa-apa kalau mau. Jadi efeknya terhadap SEO adalah teks-teks yang kita taruh di masing-masing gambar ini itu bisa memberikan efek positif terhadap SEO ya. Gitu. Title-nya diganti aja sekalian. Soalnya kalau seperti itu nggak ada nilai SEO-nya yang title. Kan soalnya orang nggak akan nge-search DSC 10381 ngapain gitu kan. Gitu. Tapi mungkin ada orang yang nge-search Alvin, mungkin juga ada orang yang nge-search Pasuruan Youth Apa? Forum. Gitu. Udah, oke. Oke, baik. Select Mas. Ya. Oke, Oke, habis itu update profile. update file.
Oke. Yeay, fotonya udah berubah. Nah, sekarang Oh habis ini kita iya. akan mulai narsis ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa masuk ke post, terus habis itu new post. Gitu. Ini cuman post abal-abal aja dulu biar ya ini kalau kita Ini mau bikin post. berita or something, terus add new. Ini anggap aja ini kayak posting di Instagram atau apa, jadinya blog. Oke. Next. Yep. Next. Oke, aku akan jelasin secara teknis, tapi nggak usah overthinking. Ini cuman biar kenal aja dulu. Oke, tulis aja judul yang kamu inginkan, sama di situ ada apa yang mau ditulis ya. Oke. Coba gini Oke. aja dulu Mas ya. Udah, sip. Oke. Nah, jadi di sini ada title, ada body, terus, nah, yang penting juga adalah coba klik bagian dokumen di sebelah kanan. Ini aku kasih tahu dari awal biar langsung jadi best practice habit ya. Nah, oke, di sana ada Mana dokumen. dokumen? Jadi ada dokumen, ada blog atasnya lagi. Di mana? Oh ini oke. Nah, ada Diklik. dokumen, ada blog. Ya, klik dokumen. Oke. Nah, jadi yang penting di sini adalah kategoris, teks, sama feature image. 3 ini penting banget ya. Author udah terisi dengan kamu kan. Oke, mulai aja dari kategoris. Oke. Oke, jadi dia default-nya adalah uncategorized. Oke, silahkan bikin kategori baru. Nah, tapi uncategorized-nya nggak usah dicentang. Nah, bikin aja kategori baru. Nah, bisa kebayang nggak kategori blognya isinya apa aja? Kayak news. Ya, boleh. Boleh news aja dulu. Class. Nanti bisa di... Ini kalau ini? Parent-nya kosong aja, karena dia kan kategori induk kan. Nanti kategori bisa, kalau mau bisa kayak apa namanya, punya anak kayak gitu. Punya hierarki. Oke, mulai aja dari news dulu. Berarti ini uncategorized. Jangan, yang parent kategorinya aja. Nah, kayak gitu. Oke. Karena uncategorized itu adalah kategori sendiri yang namanya uncategorized. Yang harusnya nanti dihapus aja gitu. Karena nggak akan pernah dipakai. Gitu. Oke, terus di add dulu. Klik add new kategori. Oke. Oke, habis itu newsnya bisa dicentang. Oke. Nah, next part-nya adalah teks. Bagian teks. Kategori biasanya 1 ya, tapi kalau ada post yang kategorinya lebih dari 1, mas silakan. Teks, ya seperti teks yang ada di Instagram, YouTube, dan kawan-kawan, silahkan. Cuman bedanya di sini teksnya boleh huruf besar kecil, boleh pakai spasi ya. Jadi dia bukan pakai kayak hashtag gitu, tapi pakai ya kata-kata atau frasa biasa boleh. Silahkan. Kayak gini Mas. Boleh. Pasuruan. Gitu. Pakai koma ya? Iya, koma atau enter. Oh. Koma enter bisa. Dan nggak harus huruf kecil semua ya. Kalau mau huruf besar kecil pun boleh. Gini, ayam. Oke. Sip. Nah, itu untuk yang teks.
Lalu selanjutnya adalah feature image. Ini yang menurutku paling penting dan nggak boleh hilang. Sebenarnya sih tiga-tiganya jangan nggak diisi ya, karena Kosongin. semuanya penting buat SEO gitu ya. Kategori teks, feature image penting buat SEO dan juga itu tampil di user. Oke, feature image-nya bisa diklik, boleh pakai foto yang tadi udah diupload karena bisa langsung dipilih. Ya, sip. Bagus. Jadi dikasih alt text. Nah, ini ada salah satu tips dan juga salah satu mungkin kesalahan yang cukup sering dilakukan adalah website udah punya konten, misalnya udah ada foto segala macam, tapi kayak alt text-nya nggak diisi, title, caption, description nggak diisi, terus apa namanya pas posting blog gitu nggak diisi teksnya, nggak diisi feature image-nya, sehingga performanya di Google itu kurang optimal gitu ya. Padahal kontennya sebenarnya banyak dan bagus-bagus. Cuman karena nggak diisi, jadinya kan Google nggak tahu ya sebagai komputer atau mesin. Jadi kita perlu ngasih tahu ke Google kayak apa sih konten-konten yang ada di website kita. Hingga posisinya kalau orang googling, misalnya kayak pelatihan di Pasuruan kayak gitu, nanti websitenya bisa muncul bagus gitu ya posisinya. Udah gini, Mas. Oke, habis itu klik set feature image. Oke. Kalau udah, terus di sini di blog ini sebenarnya kita juga bisa menambahkan kotak-kotak lain ya. Ini kan cuma tulisan nih di sini. Cuman aku mau coba ilustrasiin aja. Coba masuk ke tulisan utamanya. Habis itu klik tombol plus. Oke, coba masuk ke diklik aja dulu ke tulisan utamanya yang an organization itu. Oh ini. Ya, klik aja. Terus coba agak di hover ke bawah. Mouse-nya digerakin ke bagian agak bawah. Mouse-nya digerakin aja. Jadi pas digerakin aja ke agak bawahnya, nanti dia akan tampil. Nggak usah di-select, digerakin aja. Digerakin biasa, agak ke bawah, nanti bawah lagi coba. Coba agak ke tengah. Jadi dia akan kayak muncul hover. Agak ke atas dikit. Ke atas dikit, terus ke atas dikit, pelan-pelan aja. Oh, nggak muncul ya. Oke, pakai tombol plus aja deh. Tombol plus yang di kiri atas yang warna biru. Ini kan? Yang Bukan. Yang plus yang di atas aja yang warna biru. Ini. Nah, itu. Oke. Nah, itu kita bisa nambahin. Nah, kita bisa nambahin blog kayak heading, list, quote, termasuk apa namanya gambar kayak gitu juga bisa. Gitu ya. Jadi nggak cuma ngetik apa aja, ya ada jenis-jenisnya yang bisa dimasukin biar rapi gitu kan. Kayak di website berita kayak gitu kan, nggak cuma teks doang dari atas sampai bawah. Ini bisa diedit Kak, Mas? Kenapa? Bisa. Nanti bisa. kalau ini bisa diedit kan ya? Selalu bisa diedit. Oke. Dan dia otomatis save draft ya. Jadi tanpa dipublish pun dia berapa menit sekali itu dia kayak nge-save tapi cuman kayak jadi draft tapi nggak dipublish. Oke, sekarang silahkan dipublish. Kita lihat hasilnya gimana. Publish aja. Ya. Nah, jadi kita bisa set sebenarnya. Jadi visibility-nya mau public atau kayak bisa di password kayak gitu untuk beberapa halaman yang khusus member tertentu. Terus habis itu publish-nya juga bisa sekarang, bisa juga terjadwal. Jadi biasanya kalau orang yang sudah berkonten itu dia udah tahu dia mau kapan, tapi semuanya dirapel gitu loh. Dia kerjanya sehari, tapi dia udah ngesetting untuk seminggu atau 2 minggu. Jadi habis itu dia tinggal tidur aja. Itu bisa di schedule. Jadi yang settingan publish immediately itu saya sarankan untuk digunakan biar nggak kalau tim membernya sukanya ngerjainnya itu ngerapel ya, banyak orang yang sukanya ngerapel, lebih enak kayak gitu. Jadi sekali kerja tapi habis itu dia
1 minggu atau 2 minggu udah tidur gitu. Gitu. Nggak perlu login ke web habis itu dipublish gitu, nggak perlu. Oke. Terus klik publish. Terus klik Publish. Meskipun udah dipublish, bisa dieditkan, Mas, ya? Bisa diedit. Bisa diedit dan kalau mau bisa ditarik lagi, jadi diubah lagi jadi jadi private gitu kan. Itu pun bisa juga. Oke. Nah, itu post publish bisa klik view post. Oke, yeay. Anda membuat blog post pertama. Nah, ada itunya kan, ada fotonya. Ada fotonya Alvin. Oke, ada tag-nya, kategorinya juga ada news kayak gitu. Oke, ini adalah kalau settingannya blog post, cuman ya kalau diperhatikan header sama footer-nya masih default. Memang Itu masih. adalah topik setelah ini yang ya harusnya sih nggak lama-lama juga. Tapi sampai sejauh ini dulu ada pertanyaan nggak? Ini nanti kalau seandainya teman-teman mau masuk juga, ini harus aku jadikan writer atau mereka bisa langsung masuk? Ya, betul. Harus